Oke, silakan siapa yang membuka ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi KEE GKP nomor 307. Oh Tuhanku, Kamu permataku dua-duanya. Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan berkatmu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengikuti pelajaran kami, bukakan pintu hati pikiran kami agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati juga Bapa dosa kami ya Tuhan, dalam kebijaksanaan Tuhan kepada beliau, juga kesabaran dalam hati kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas dua sajian dari kelompok 3 dan kelompok 4. Karenanya kita akan menandatangani dua absen ya. Absen pertemuan 13, 14, 15 ya. Dua pertemuan lah. Nanti kita akan bagi dua. Kita akan mendengar bagian yang pertama kelompok 3. Kita bahas, lalu istirahat 5 menit, baru kita masuk pada kelompok 3, kelompok 4. Baru nanti kita seperti biasanya memberi masukan, bertanya. Oke, silakan kita serahkan waktu ini kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil kerjanya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyajikan tentang kami itu tentang sejarah masuknya Kristen dan perkembangannya di Burma ke Myanmar. Latar belakang. Myanmar adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan populasi 60 juta jiwa. Myanmar adalah campuran masyarakat dengan berbagai asal, bahasa, dan kepercayaan agama. Populasi etnis Myanmar yang beragam adalah hasil dari lokasi negara yang strategis, berbatasan dengan Cina di timur laut, India di barat laut, Bangladesh di barat dan Laos, dan Thailand di timur. Agama Kristen di Myanmar pertama kali dibawa oleh para tentara dagang dan beberapa penjelajah pada abad ke-16. Pada tahun 1511, di bawah kepemimpinan Albuquerque, Portugis telah menduduki Malaka dan mengirimkan beberapa utusan untuk melakukan investigasi ke Mama dan Peru. Pada 1519, seorang pedagang Portugis bernama Antonio Correa menandatangani perjanjian dagang dengan pemimpin utama. Tentang negara Myanmar. Peta terlampir. Peta negara Myanmar, pusat Myanmar juga dikenal sebagai Burma di timur dan dinamakan Burma di dunia barat. Adalah suatu negara di Asia Tenggara. Batas wilayah Myanmar yaitu sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Thailand dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Benggala, sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh. Wilayah Myanmar terbentang dari utara ke selatan. Wilayah negara ini terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu pegunungan utara, pegunungan barat, wilayah dataran rendah dan plato. Wilayah utara relatif sempit,
dan makin meluas di bagian tengah dan menyempit lagi di bagian selatan. Wilayah Myanmar sebagai besar pegunungannya yang tidak dapat dilalui. Rangkaian pegunungan tersebut berbentuk tapal kuda dan terbentang di sepanjang sisi bagian barat, utara, dan timur. Negara seluas 680 km kuadrat ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi semakin dari 50 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada 7 November 2005. Pada 1988 terjadi gelombang demonstrasi akbar menentang pemerintahan jumlah militer. Gelombang demonstrasi ini bersudahan dengan tindak kekerasan yang diperagakan tentara terhadap para demonstran. Selanjutnya, kepercayaan di Myanmar sebelum masuknya ke kawanan kunci. Myanmar dikenali sebagai sebuah negara yang bersifat multi etnik dan multi agama. Salah satu ciri Myanmar adalah erat dengan agama Buddha, terutama Buddha Theravada. Ini bermakna dalam konteks Asia Tenggara. Myanmar merupakan negara yang menjadikan agama Buddha sebagai teras penting dalam masyarakat dan negara Indochina seperti Laos, Vietnam, dan Kambodia. Asas-asas agama Buddha menjadi pegangan dalam masyarakat dan turut menjadi agama negara. Agama Buddha Theravada menjadi alaman hidup yang penting bagi masyarakat di Myanmar. Kedudukan agama Buddha telah membentuk konsep-konsep politik di Myanmar. Dalam aspek agama, aspek Buddha Theravada merupakan agama utama diikuti dengan agama-agama lain termasuk Kristiani, Islam, dan sebagainya. Berdasarkan sejarah didapati pada tahun 1931 ada 14,6 juta penduduk di Myanmar. Didapati kira-kira 12,3 juta ialah penganut agama Buddha. Manakala seramai 763 atau 5,2% jumlah ialah animasi diikuti dengan 570 atau 3,9% agama Hindu dan 584 atau 4% agama Islam. 400 pula beragama Kristen dan selebihnya adalah lain-lain agama. Dari sudut pecahan etnik pula orang Buddha, orang Burma, Kichan, dan Karen didapati menganut agama Buddha. Animisme dan Kristen. Etnik Kichan lebih mengamalkan animisme dan Kristen, sementara orang Kichan secara seluruhnya beragama Buddha. Dalam kategori orang India pula sebagian besarnya beragama Hindu diikuti dengan agama Islam, Kristen, dan Buddha. Selain itu kira-kira 1,474 orang Cina merupakan orang Islam diikuti serana 43 menganut agama Buddha dan 1,466 agama Kristen. Selanjutnya bersifat bagi Roma di Myanmar. Walaupun Raja pernah menolak kedatangan orang asing dan masyarakat juga bersifat memperkuat terhadap kaum pendatang, sejumlah pedagang berhasil mendapatkan tempat di Myanmar. Maka pada tahun 1264 dua orang layak diinginkan diutus ke Burma dengan tugas melayani kaum pedagang tersebut. Setelah 3 tahun melayani, para pedagang tersebut dua layak ini mengkang dari Burma. Beberapa tahun kemudian sejumlah prajurit ditangkap dan dibawa ke istana Mas Selatan. Pada tahun 1993 kelompok kabar Inggris dan misi Prancis disiksa dan ditenggelamkan. Pada tahun 1746 Biskup Burma pertama Galenjia dibunuh bersama dengan 2 pasukan dari Ordo Barnabas. Pada tahun 1756 bendera ini mati saja. Tetapi Raja Tanigawe pada tahun 1714 sampai 1783 memberi izin kepada 2 orang pastor, yaitu Pingloni
dari Congregational Church melakukan pelayanan keinjilan selama 4 bulan. Selanjutnya, pertumbuhan gereja dan kondisi gereja di Myanmar. Pengabaran Injil oleh misionaris pertama kali dilakukan pada tahun 1524. Pengabaran Injil pada saat itu dilakukan oleh seorang pastor Fransiskan dan Prancis dan 2 orang raja Dominikan yang tiba di rumah untuk melayani para pedagang dan tentara yang berada di sana. Kegiatan misi yang dilakukan oleh pastor dan 2 orang raja tersebut tidak diterima dengan baik oleh orang-orang Portugis. Pada akhirnya, pastor dan raja tersebut meninggalkan rumah setelah 3 tahun melakukan pelayanan di sana. Pada tahun 1602, Raja Mejiazaki dari Bago mengizinkan Felipe dan Vito Michote, seorang penjelajah dan pemimpin pasukan Portugis, untuk mendirikan benteng di Syria. Sekalipun kekuasaan di Brito semakin bertumbuh, pada tahun 1613 ia dijatuhi hukuman mati oleh Raja Anaupetlun dari apa karena telah menunjukkan pagoda dan memaksa para penganut agama Buddha untuk menganut agama Kristen. Raja Anaupetlun kemudian membawa 400 tentara Portugis yang menjadikan tawanan tersebut untuk membangun istana. Mereka semua tinggal di desa-desa di antara Chuing dan Surenggu, serta menikahi perempuan-perempuan pribumi sehingga dihasilkanlah ras campuran Portugis Burma yang disebut Baini atau Peringi. Raja Anaupetlun memberikan lahan-lahan pertanian untuk diolah dan mengizinkan 2 orang pastor Yesuit untuk melayani di komunitas Baini tersebut. Pada tahun 1630, Sebastian Manrique, seorang raja dari Ordo Augustinian, datang ke Rohang atau ibu kota Rakhine dan menghabiskan waktu 5 tahun di sana. Selama 5 tahun tersebut tidak ada hasil dari karya pelayanan di sana. Pada tahun 1687, 2 orang imam dari Société des Missionnaires Étrangers di Paris datang ke Tobago atau Fiji. Tetapi pada tahun 1693 mereka ditangkap dan dilemparkan ke sungai yang lain. Semua pemimpin gereja menyatakan bahwa sejak kemerdekaan terdapat pertumbuhan keanggotaan gereja secara lambat. Tetapi tetap, gereja pada saat ini banyak orang melaporkan adanya respon yang membesarkan hati terhadap pemberitaan Injil di antara kaum Buddha dan animis, dan sejumlah besar yang bertobat di banyak tempat. Banyak pemimpin, khususnya pada tingkatan lokal di daerah-daerah perbatasan, adalah orang-orang Kristen dan mempunyai pengaruh yang besar dalam urusan-urusan setempat. Semua cabang gereja sangat bersifat penginjilan. Para pendeta, para penginjil mengadakan perjalanan ke desa-desa yang bukan Kristen untuk berkota. Tim-tim penginjilan dari berbagai seminar dan sekolah kita menghabiskan waktu akhir pekan dan sebagian besar dari musim panas dan mengunjungi desa-desa di daerah-daerah perbatasan untuk bersaksi melalui dan firman. Tidak ada satupun proyek yang mendatangkan lebih banyak uang dan rencana untuk membawa Injil ke suatu daerah baru. Kesempatan-kesempatan dan tujuan-tujuan dalam penginjilan di rumah ialah yang pertama. Media modern tidaklah diabaikan dalam penginjilan, walaupun sulit mendapatkan waktu siar pada radio yang dikuasai pemerintah. Program-program dipancarkan dari Manila oleh stasiun Far East Broadcast dan suara radio Asia Tenggara, dan suara-suara dari pendengar meminta banyak literatur Kristen dan Alkitab. Yang kedua, pelayanan ini berada di bawah pimpinan Dewan Kristen Roma, sebagaimana juga sebuah departemen audiovisual yang menyediakan film-film yang mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk mempertontonkan film-film Kristen dan pendidikan. Yang ketiga, kelihatannya ada toleransi agama yang sungguh-sungguh antara golongan yang lebih besar dalam komunitas Buddha, dengan mengizinkan orang-orang Kristen bersaksi asalkan mereka tidak menyinggung perasaan keagamaan para penganut Buddha. Yang keempat, semangat penginjilan dan ratusan pekerja, baik itu para misionaris dari barat maupun para pendeta dan penginjil nasional, telah membawa kabar baik sampai ke pelosok-pelosok yang jauh di Burma. Semangat yang sama ini ada di banyak gereja di Burma. Pada saat ini yang memandang ke depan dalam iman, keyakinan dan kesungguhan hati dan berkata dengan kata-kata Adoniram menunjukkan masa depan adalah secerai janji-janji Allah, secerah janji-janji Allah. Jadi 6 tokoh-tokoh Kristen di Myanmar. 1. Adoniram. Adoniram Johnson adalah seorang Amerika yang sangat pintar dan berambisi. Pada masa kuliah, ia menolak kepercayaan orang tuanya yang berpegang teguh pada Alkitab. Dalam suatu perjalanan, Johnson bermalam di penginapan, di mana ada orang sekarat di kamar sebelah. Mendengar hal itu, Johnson gelisah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap menghadapi maut?
peristiwa itu tidak pernah dilupakan Judson. Dalam keadaan tidak percaya, Judson masuk ke Indonesia dengan ideologi baru di Andover. Dengan mendalami penelitian, ia menjadi yakin akan kebenaran iman Kristen. Dalam perjalanan ke India, Judson membaca buku-buku mengenai baptisan sebagai persiapan untuk pertemuan dengan William Carey. Judson memprioritaskan belajar bahasa Burma dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Ia memakai jubah kuning sebagai tanda seorang guru agama. Tapi ketika ia berkunjung ke ayah, ia memakai jubah putih supaya memperlihatkan bahwa ia bukan orang Buddha. 2. Josiah Nelson. Josiah Nelson memulai perjalanannya ke gereja suku-suku Burhan, yaitu gereja negeri Sukusan pada 1868. Pada 1877 ia menetap di kota Bangmo sebagai pusat untuk penginjilan Sukusan maupun suku Kanji. 3. William Henry Roberts. William Henry Roberts sudah melayani suku Kanji sejak 1879 sampai 1913, berpusat di kota Bangmo. Sementara golongan pekabar Injil Karen bekerja di daerah pegunungan sekitar Bangmo. Pada musim kemarau dilaksanakan perjalanan penginjilan. Para penginjil menginap beberapa hari di setiap kampung, lalu pergi ke desa lain. Orang Kachin menjadi Kristen secara bersama dalam kelompok, keluarga, atau rumah tangga dan tidak mengambil keputusan secara individu. Sesudah upacara membakar tempat pengorbanan, dasar-dasar iman Kristen diajarkan selama beberapa waktu. Kemudian orang yang percaya baptis setiap tahun diadakan sekolah Alkitab selama 1 bulan, yang menjadi sarana pendidikan kepemimpinan yang efektif. Penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Kanji tidak dilupakan. Perjanjian Baru selesai diterjemahkan pada 1914 dan seluruh Alkitab dalam bahasa Kachin diterbitkan sekitar 1936. Pada 1901, 2 orang Kachin pertama ditahbiskan menjadi pendeta bersama dengan orang Karen. Mula-mula perkembangan gereja Kachin lebih lambat dibanding dengan gereja Karen. Pada 1911, baru 517 orang dibaptis. Kemudian terjadi gerakan pertobatan massal sehingga suku Kachin berbondong-bondong menjadi Kristen. Pada 1941, anggota gereja baptis Kachin berjumlah 11.885. Bagi 7 faktor pendorong dan penghambat kekristenan di Myanmar. 1. Faktor pendorongnya, yang pertama adanya suku animistis sehingga membuat negara Myanmar terbuka ke peradaban ini. 2. Adanya kedatangan orang asing dengan cara berdagang di Burma. 3. Adanya tenaga misi yang diutus ke Burma untuk mengabarkan Injil. 4. Adanya penginjilan berkeliling di desa Burma. Faktor penghambat, 1. Agama Buddha telah mendarah daging di Burma. 2. Memegang kepercayaan animisme. 3. Negara Burma mempertahankan tubuhannya sebagai negara mandiri. 4. Sering terjadi percekcokan antara suku Burma dengan suku-suku Burma. Kesimpulan terlapor. Demikian presentasi dari saya. Oke. Ya, kita akan masuk pada pemberian tanggapan ya dengan sumber dari buku-buku atau jurnal yang saudara baca. Oke, silakan nanti sebutkan nama dan sumber yang diambil ya. Silakan dari sini dulu, nanti dari sana. Silakan. Ya, izin tambahi nama J.K. Manuk penyaji bisa menambahkan mengenai tokoh William Carey karena sudah disinggung di Identik Protestan dan Nyaman Royal British, bisa ditambahkan tokoh William Carey. Sumbernya. Sebelumnya saya Dari mana sumbernya? dari Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Saya menambahi Nama. nama saya Haram Mende. Saya menambahi tokoh-tokoh tambahan dari saudara Jekin juga. Tetapi penyaji juga sudah menyinggung tentang tapi saya ingin menambahi tentang apa yang dilakukan di sana, yaitu tentang janji Protestan di Burma yang dilakukan William Carey beserta teman-temannya. Nah, di sana ia pada tahun 1808 ia mengutus anak Felix Carey ke Burma untuk membaptis. Kemudian sumber bukunya G. Warburg, gereja-gereja di negeri-negeri tetangga, halaman 868. Kemudian tokoh yang kedua itu
Shan di Burma Timur, Laut sebagai seorang penginjil. Sumber bukunya Donald A. Hall, Sejarah Gereja Asia, halaman 129. Oke, lanjut. Saya Pak Susila, saya menyampaikan juga di toko-toko Kristen dan di Jerman, yaitu Paul Lewis yang pernah menjadi seorang misionaris dari Baptis, dan di sana dia juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Hakka. Waktu itu waktu yang diterjemahkan itu dia sedang di rumah. Dan kita yang dari buku Andrew pada halaman 336. Oke, lanjut. Saya tambahannya yaitu dari toko yang Adoniram Geston dan misi Protestan di Burma itu ditambahi penyaji. Ada juga tambahannya yang kedua yaitu gereja suku di sama saya Jina. Gereja suku di Burma. Sumbernya saya dapat dari Al-Quran. Oke, lanjut. Baik, nama saya Roko Kumantori. Saya ingin menambahi mengenai faktor pendukung tentang kesinambungan ataupun relasi antara umat Buddha dengan Kristen, yaitu agama Buddha dan Kekristenan memiliki beberapa kesamaan dengan ajaran moral yang dikembangkan lebih dari 2 abad kemudian, yaitu menghormati kehidupan, menghormati yang lemah, penolakan kekerasan, pengampunan kepada orang-orang berdosa, dan toleransi, sehingga membuat agama Buddha lebih terbuka terhadap masuknya agama Kristen. Diambil dari buku Sejarah Agama Buddha di Myanmar dari Mahayana ke Buddha Yunani oleh Yuri Galvitz. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke. Ada lagi dari tadi? Habis. Silakan direspon oleh kelompok usulan mereka. Silakan. Ya, terima kasih kami merespon. Yang pertama dari saudara Zekri, mungkin kami akan mempertimbangkan karena sumber dari saudara Zekri kurang jelas. Dari saudara Rama yaitu tokoh Zending Protestan di Burma, kami akan memasukkannya. Terima kasih. Baik, sedikit menanggapi dari tanggapan Jacqueline. Memang kami telah melampirkan tokoh William Carey, tapi hanya sedikit. Yang kami lampirkan itu mengenai bahwa William Carey itu adalah salah satu rintis misi di Burma. Terima kasih. Baik, menanggapi tambahan dari Jacqueline, Harama, Jenika, kami akan mempertimbangkan untuk menambahi tokoh-tokohnya kembali. Begitu juga dengan saudara Kaltak. Lalu untuk Bang Togok, kami juga akan menambahi tentang faktor pendukung dan relasi umat Buddha. Untuk Halimah, kami akan mempertimbangkan tanggapan dari Anda. Untuk Rosanta juga kami akan mempertimbangkan, karena sebagian sudah kami gabungkan ke dalam misi, ke dalam kepercayaan yang mari. Terima kasih. Semua setuju kalian semua? Diterima semua masukan mereka? Siapa saja yang diterima, nanti supaya mereka kirim materinya.
Dan kami terima tadi Pak Rama, Bu. Jekling masih kami pertimbangkan kembali, tetapi Kami akan menerima tanggapan dari Jacqueline, Harama, Paltak, Zenita, Bang Tobo. Terima kasih. Oke, dari sebelah sini tadi yang memberi masukan, silakan sebutkan nama dan Baik. masukannya. Terima kasih kepada Bapak dosen, dan saya ingin menambahi mengenai tokoh dari tokoh Nama. Kristenan Myanmar. Memang penyaji sudah memasukkan tokoh Adoniran Johnson, tapi saya tidak melihat apa saja karya Johnson di sini. Dan saya ingin menambahkan bahwa karya Johnson itu menerbitkan perjanjian baru, dan dia juga sudah mendirikan 63 gereja yang sebagian terletak di Karen, dan itu sangat berpengaruh menurut saya. Itu sangat penting. Dan terima kasih. Nama sumbernya. Nama saya Tukian Tilauni, Pak. Ya, Sumber sumbernya. dari 100 peristiwa penting dalam sejarah. Oke, lanjut. Ya. Nama saya Laura Sapa. Saya ingin menambahi keadaan dan keanggotaan Kristen di Myanmar. Bahwa pada saat itu ketika memang penyaji sudah mencantumkan beberapa jumlah gitu kan. Namun karena adanya peperangan antara pedagang dan tentara Portugis sebanyak 700 orang datang ke Myanmar itu. Jadi adanya pertambahan penduduk di Myanmar itu sendiri. Saya ambil dari jurnal teologi dan ensiklopedia. Oke, lanjut. Silakan. Nama saya Roman Musiko. Baik, jadi saya tambahi mengenai tokoh Kristenan, tokoh misionaris Kristenan yang ada di Myanmar, yaitu George Dana Wakman, di mana tokoh ini yang membantu William Carey dan Adoniram Johnson untuk memajukan misi penginjilan di Burma. Sumbernya nanti saya kirimkan, dan sedikit lagi saya ingin menambahkan bahwa orang Kristen atau Protestan Katolik itu berjumlah sekitar 1 juta atau 4% penduduk, kebanyakannya termasuk denominasi baptis. Karena pemerintah hanya memberi ijma kepada lembaga PI yang telah bekerja di Myanmar sebelum tahun 1942, maka di sana di Myanmar itu tidak terjadi perpecahan dan pertentangan sebagaimana yang terjadi di negara Asia. Saya ambil dari sumbernya dari buku Harta dan Hujan halaman 13. Oke, ada lagi. Ya, silakan respon. Baik, untuk masukan yang diberikan oleh teman kami ini, untuk masukan tokoh Kristenan dalam karya-karyanya kami akan menerima perbaikan. Enggak? Baik, untuk menanggapi tambahan dari saudari Labora tentang saudari Roma tentang Georges, kami sudah mencantumkan sedikit di sajian di bagian 2.4, tapi kami akan memperdalamnya lagi dan mengembangkan kembali usulan dari saudara. Oke, ini semua diterima. Ya, semua diterima atau tidak? Diterima. Ya. Oke, baik. Kita telah memberi masukan untuk kelompok. Sekarang kita akan mendengar pertanyaan ya. Pertanyaan dari kita, sampaikan pertanyaan dengan menyebut nama. Silakan. Siapa yang mau, kita mulai dari sini ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin menanyakan mengenai misi Katolik. Di sajian Anda dikatakan bahwa ada penolakan. Pertanyaan saya, mengapa ada penolakan dan sampai melakukan pemusuhan terhadap orang asing yang dilakukan oleh Raja Burma sendiri? Lalu apa yang membuat mereka juga berhasil masuk? Dan apa faktor gereja dinyatakan lambat di sana, padahal kan misionaris sudah sampai di sana?
Oke, lanjut. Silakan. Nama saya Romaisa Seto. Baik, pertama terima kasih untuk penyaji yang telah memaparkan sajiannya. Melihat kedatangan pekabaran Injil di rumah atau Myanmar untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 1554 yang dilakukan oleh seorang pastor Fransiskan dari Prancis dan 2 orang rahib Dominian, dan dijelaskan bahwa tidak diterima dengan baik oleh orang-orang Prancis. Yang ingin saya tanyakan kepada penyaji, bagaimana para misionaris itu yang ada di Burma atau di Myanmar itu memperjuangkan kekristenan, serta apa upaya mereka untuk mempertahankan eksistensi dirinya di situ. Terima kasih. Oke, lanjut. Silakan. Nama saya Romaisa Seto. Pertanyaan saya kepada penyaji, ini kan ada beberapa Nama tadi siapa? yang Labora. Oke. Ada beberapa tokoh yang melakukan penginjilan untuk menyelamatkan kekristenan di Myanmar sendiri. Pertanyaan saya adalah, apakah proses mereka sama? Maksudnya kayak, apakah mereka ada kerjasama atau dengan sendiri-sendiri? Ya. Oke, lanjut. Nama saya Muhammad Putra, Pak. Di sini saya mau bertanya di bagian pertumbuhan gereja, boleh nggak penyaji dijelaskan bagaimana pertumbuhan gereja Myanmar mulai pada saat pekabaran Injil datang ke Myanmar sampai sekarang ini? Terima kasih. Oke, lanjut. Silakan. Saya kedua menunjukkan. Pertanyaan saya bagi penyaji yaitu mengenai faktor penghambat. Di situ dikatakan bahwa faktor penghambat Kristen di Myanmar adalah agama Buddha kaum dan saya. Jadi bagaimana para tokoh Kristen di Myanmar meninggal? Terima kasih. Oke, lanjut. Ya, silakan. Nama saya Sebenarnya pertanyaannya, jika agama Kristen masuk ke Myanmar dari perdagangan, coba menjelaskan secara mendalam bagaimana masuknya ke dalam ke agama ke Myanmar agama Kristen. Yang kedua, jika dilihat statistiknya, apakah agama Kristen di Myanmar semakin meningkat? Coba dijelaskan. Oke, lanjut. Ya, silakan. Nama saya Agus Kamsungkuro. Dan saya di bagian 3 di kedua. Daerah pegunungan lebih Misi Katolik mengenerasi di antara suku pegunungan. Nah, pertanyaan saya, apa perjalanan dari suku-suku pegunungan ini dibandingkan suku-suku lain, dan apa penyebabnya misi Katolik lebih berhasil di antara suku pegunungan ini di antara suku-suku lain ini? Terima kasih. Oke, baik. Saya ingin bertanya dari Polio juga dari misi Katolik Roma di Myanmar, di mana kedatangan di sana pada tahun 1714 sampai 1743, Raja kami dan Dewi berikan izin kepada 12 orang untuk membangun gereja dan berkhotbah. Nah, dan saya, bagaimana reaksi masyarakat Myanmar pada waktu itu ketika mendengar izin ini telah diberikan untuk mendirikan gereja, dan bagaimana reaksi masyarakatnya setelah gereja ini bangun dan selesai bangun? Terima kasih. Nama apa nih? Oke, silakan. Sebulan terakhir si silakan. Kalau saya satu orang, dan saya jika betul di misi Protestan dalam adaptasi, bagaimana dengan Katolik? Demikian. Oke, silakan dijawab oleh kelompok. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Sandari tadi. Raja Burma menolak orang
memperlambat faktor gereja itu karena adanya perlawanan-perlawanan yang terjadi, sehingga akibatnya pembawaan misi itu menjadi banyak membuang waktu, sehingga memperlambat gereja. Terus alasan tentara menyerang bangsa Tai itu karena tentara ingin bangsa Tai itu menderita karena peperangan. Mereka juga ingin kebudayaan Tai dihancurkan dan kehidupan tentang kebiaraan Buddha itu dirusak. Jadi saya akan menambahkan jawaban dari teman saya untuk pertanyaan ini. Alasan tentara mengapa menyerang Thailand? Karena Thailand ini kan mereka memiliki banyak pertambangan emas. Jadi negara Burma menyerang Siam karena mereka ingin memiliki pemerintahan, memiliki kota Burma tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi, yaitu penyebab tumbuhnya atau masuknya agama Kristen di Burma ke Myanmar. Di sajian kami telah terlampir yang pertama itu di bagian belakang itu. Agama Kristen di Myanmar pertama kali dibawa oleh para tentara, pedagang, dan beberapa penjelajah pada abad ke-16. Dan yang pertanyaan kedua yaitu, jika dilihat dari statistik dan apakah agama Kristen di Myanmar semakin meningkat, coba dijelaskan. Kami tidak dapat memastikan bagaimana nama kekristenan di Myanmar, dan di Myanmar agama Buddha yang tetap banyak pengikutnya, karena memang dari awal agama itu yang pertama di agama Myanmar itu. Terima kasih. Ya, saya menjawab pertanyaan dari saudari Roma itu, bagaimana kedatangan misionaris pertama sekali dan bagaimana perjuangan Kristen untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Yang pertama itu, pekabaran Injil misionaris itu dilakukan pada tahun 1554. Pekabaran Injil pada saat itu dilakukan oleh seorang pastor Fransiskan dari Prancis dan 2 orang rahib dominankan yang tiba di Burma untuk melayani para pedagang dan tentara yang berada di sana. Kegiatan misi yang dilakukan oleh pastor dan 2 orang rahib tersebut tidak diterima dengan baik oleh orang-orang Portugis. Pada akhirnya pastor dan rahib tersebut meninggalkan Burma setelah 3 tahun melakukan pelayanan di sana. Yang kedua, untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaannya, tentu harus dibutuhkan adaptasi yang baik, seperti kita mengambil contoh yang dilakukan oleh misionaris Judson di Burma. Dia mengadaptasikan dirinya dengan pola hidup atau kehidupan Burma. Ia memakai jubah kuning sebagai tanda bahwa buku agama. Di Burma juga media modern tidaklah diabaikan dalam penginjilan. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Marco mengenai upaya apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kekristenan di Burma itu. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan atau melakukan pelayanan kepada para pedagang. Karena apa? Karena pada saat itu di Burma itu para pedagang itu mendapat tempat di negara tersebut. Iya, terima kasih. Baiklah, saya akan menambah jawaban dari Bang Eko, itu mula-mula misionaris mengalami kesulitan dalam menjalankan misinya itu, dikarenakan perjalanan yang mereka lakukan terdapat banyak sekali hambatan dan perlawanan. Perjuangan misioner dalam mempertahankan eksistensi dirinya adalah mengikuti penginjilan dan menghabiskan waktu dengan mengunjungi desa-desa di daerah perbatasan untuk bersaksi melalui nyanyian dan firman. Kami akan menanggapi pertanyaan dari saudara Wan, bagaimana pertumbuhan gereja. Perkabaran Injil oleh misionaris pertama kali dilakukan pada tahun 1594. Setelah itu ada 2 orang rahib Dominikan yang tiba di Burma untuk melayani para pedagang tentara yang berada di sana. Lalu timbullah kegiatan misi yang dilakukan oleh pastor dan 2 orang rahib tersebut. Setelah itu pada tahun 1602 Raja Minyazangyi dari Bago mengizinkan Filipi, seorang penjelajah dan pemimpin pasukan Portugis, mendirikan benteng yang Siak. Terus lalu pada tahun 1630 masuk juga seorang rahib dari Ordo Agustinian datang ke Meroham. Mereka melakukan pelayanannya namun tidak berhasil. Tapi pada tahun 1721 dikirimkan lagi Romo Sigismond yang memberikan mereka izin untuk memberitakan Injil secara bebas dan memberikan
mendirikan kapel di ibu kota Akab. Dan semua pemimpin gereja menyatakan bahwa sejak kemerdekaan terdapat pertumbuhan keanggotaan gereja. Dan semua cabang gereja sangat bersifat penginjilan. Para pendeta dan para penginjil mengadakan perjalanan ke desa-desa yang bukan Kristen untuk berkhotbah. Tim penginjilan juga dari berbagai seminari menghabiskan waktu akhir pekan mereka dengan mengunjungi desa-desa di daerah-daerah perbatasan untuk bersaksi melalui nyanyian dan firman. Ada lagi? Apakah semua pertanyaan sudah terjawab? Sudah? Belum? Silakan. Untuk menanggapi pertanyaan saudari Labora, apakah para misionaris bekerja sama? Kalau kita baca lagi, menurut kami para misionaris itu pasti bekerja sama. Seperti tambahan dari saudari Roma itu, ada seorang tokoh George yang membantu William Carey dalam mengabarkan Injil. Saya menambahi jawaban untuk saudara Yogi. Itu bagaimana peristiwa itu masuk melalui perdagangan. Ya, pada saat itu terjadinya perdagangan, jadi dari perdagangan inilah mereka lebih mudah melakukan Injil di rumah sehingga Injil ini bisa sampai dan mereka bisa melakukan penginjilannya di rumah. Terima kasih. Udah semua? Untuk menanggapi saudari Feby, agama Buddha itu telah mendarah daging. Lalu bagaimana para misionaris menanggapi hal itu? Para misionaris tentunya tetap berjuang dalam mengabarkan Injil, walaupun mungkin sebagian orang Burma tidak menerima keyakinan dari misionaris, tapi setidaknya ada sedikit kepercayaan yang dibawa oleh para tokoh yang dapat membekas di masyarakat Burma. Untuk menjawab pertanyaan Tuan Putra, bagaimana pertumbuhan gereja di Myanmar? Salah satu ciri yang pertumbuhan gereja di Myanmar itu ditekankan untuk yaitu mengembangkan prinsip kemandirian self-supporting, yaitu mengurus dan membelanjai diri sendiri. Prinsip ini kemudian menjadi filsafat jemaat bukan. Dengan cara ini pertumbuhan gereja dapat mengadaptasi diri dengan pola kebudayaan di Burma dan hal inilah yang membuat pertumbuhan gereja di Myanmar itu berhasil. Sudah semua terjawab? Kami ingin menjawab pertanyaan dari saudara Aldes, mengapa misi pengumuman lebih berhasil? Sebenarnya mereka itu ditolak karena daerah itu, tapi karena daerah itu juga belum ada mengenal Kristus, lalu mereka juga menyembah berhala, dan karena juga perjuangan dari para misioner yang berjuang meyakini masyarakat pegunungan, maka masyarakat pegunungan dapat menerima ajaran dari para misioner. Dan seiring berjalan waktu, maka misi Katolik pun berkembang dan berhasil di daerah pegunungan. Sudah semua? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaan apa tadi? Apa yang belum dijawab? Pertanyaan dia belum dijawab. Apa itu?
Udah, nggak bisa. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Bernada. Pertanyaannya begini. Bagaimana reaksi Myanmar mendengar ada yang membangun gereja? Pada saat itu di Myanmar Kristenan belum terlalu berkembang karena pemerintah melarang adanya Kristenan. Ketika ada pembangunan gereja, kalau bukan menjadi otomatis masyarakat di Myanmar akan mengalami rasa senang. Ya. Sudah. Bagaimana respon masyarakat mengenai perizinan mendirikan gereja tersebut? Silakan. izin menjawab respon penginjil terhadap respon Myanmar terhadap penginjil yaitu Ayo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Isam. Jika metode misi Protestan adalah beradaptasi bagaimana dengan Katolik? Sama halnya dengan Protestan, Katolik juga metode misi yang dilakukannya adalah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Terima kasih. Oke, sudah semua ya. Oke, saya yakin kalian yang sebelah sini tadi sudah banyak mau bertanya, tapi karena waktu kita batasi. Nanti bagian kedua kalian bisa bertanya ya. Ya, saya akan memberikan beberapa catatan kepada kelompok 3 ini untuk diperbaiki ke depan. Yang pertama, saya sampaikan bahwa apa yang kalian terima tadi dari teman-teman masukannya dimasukkanlah dalam perbaikan. Yang pertama. Yang kedua, masukan dari saya nanti yang saya coret-coret di lembar kerja kalian, saya kirim lagi ke kalian, silakan diikuti perbaikannya. Karena apa? Saya sudah baca perbaikan yang kelompok 1 dan 2, tidak semua memasukkan apa yang disampaikan teman-teman. Yang kedua, tidak semua apa yang saya perbaiki diperbaiki. Nah, kalau tidak dikerjakan, maka hasil yang kalian peroleh, misalnya seperti ini, akan turun. Kalau misalnya kalian dapat A di sini, tapi tidak diperbaiki sesuai dengan permintaan teman dan dosen, maka nilai kalian bisa jadi B, turun. Nah, sambil contoh ini kelompok 1, mereka telah mengirimkan perbaikan ke saya, tapi jenis hurufnya jadi huruf sunmui semua. Nah, jadi huruf apa ini? Padahal kita sudah sampaikan bahwa jenis huruf itu ialah huruf Times New Roman. Yang saya terima ini huruf Simsun, huruf Simsun. Lalu apa yang saya suruh perbaiki tidak diperbaiki. Soal catatan kaki, cara mengutip dari internet, saya sudah buat contoh di paper yang perbaikan itu pun tak diikuti. Semua ini, misalnya dari internet, sudah saya buat catatan, tapi dalam hasil perbaikan tidak diikuti. Nah, ini ada catatan kaki 12 tidak diperbaiki. Catatan kaki 15 juga tidak diperbaiki. Catatan kaki 16 tidak diperbaiki. Catatan kaki 17
tidak diperbaiki. Lalu kesimpulan masih seperti ringkasan. Saya sudah katakan kesimpulan itu bukanlah ringkasan, tapi hasil pembahasan kelompok. Sayang sekali, ini perbaikannya tidak memenuhi standar. Padahal dalam sajian mereka sudah menggunakan Times New Roman, tapi perbaikannya lari. Ini saudara Jacqueline Lidiawan Putra Putri Paltak Tobok. Sayang. Lalu kelompok 2 juga begitu. Perbaikannya tidak diperbaiki sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jadi sayang sekali kita sudah beri kesempatan memperbaiki, tapi tidak diperbaiki. Nah, jadi nanti kalian pun seperti itu ya. Jadi kalau sudah saya catat di sini, coret-coret, ya baca. Karena kalian pun secara teknis masih banyak contoh rumusan masalah dengan tujuan pembahasan itu banyak kali kosong. Ini kosong. Masa satu halaman hanya rumusan masalah, dan ini ke bawah kosong. Besar, banyak ini kok kosong. Kalau kita lihat ini kelompok ini kan kosong. Jadi memang halamannya ada 18. Sebenarnya ini bukan 18 halaman, sedikit. Karena banyak yang kosong. Mulai dari halaman 1 sampai ke bawah itu banyak yang kosong. Kesimpulan dan apa ya. Yang pertama, nanti kalian perbaikilah itu supaya jangan tata letaknya menghabiskan banyak tempat. Kemudian rumusan masalah ini ada 7 pertanyaan. Seharusnya dalam pembahasan nanti mengikuti itu. Misalnya kalau pertanyaannya bagaimana deskripsi 2.1 deskripsi Myanmar, 2.2 jenis kepercayaan, 2.4 3 misi Katolik dan sebagainya, nanti diikuti. Memang sudah diikuti tapi masih ada nanti yang belum disampaikan. Nah, contoh catatan kaki 1, kalau judul buku itu harus pakai miring. Tapi ini apakah dari ensiklopedia saya kurang tahu. Kalau ini tampaknya dari ensiklopedia menurut saya, karena ini dibuat begini kan, William D. Hackett, Burma dalam Donald E. Howe. Berarti cara mengutip dari ensiklopedia pun kalian tidak tamat. Berarti ini dari ensiklopedia. Jadi pelajari cara mengutip dari ensiklopedia. Ini yang harus kalian pelajari. Kalau cara mengutip dari ensiklopedia, misalnya ini contoh nomor 1, William D. Hackett, tanda petik Burma, dalam Donald E. Howe, dalam kurung pasti dia editor, titik, tutup kurung, The Church in Asia. Berarti dia huruf miringnya, bukunya judulnya The Church in Asia. Itu yang huruf miring. Buka kurung Chicago sampai 75. 1795. Masih bisa kalian dapat buku tahap terbitan 1795 ya. Luar biasa. Tahun 1795 kalian bisa baca sekarang. Luar biasa itu. Saya aja nggak bisa baca ini, di mana bukunya nggak tahu. Tapi bisa kalian baca tahun 1700. Sekarang tahun 2000 sekian, 400 tahun yang lalu bukunya. Entah disimpan di mana ini dan di mana kalian dapat, saya kurang tahu. Ini hati-hati kalau copy paste dari buku orang atau tulisan orang. Harus ada rasionalitas. Kalau bukunya sudah 1700-an, jangan pakai bukumu. Ketahuan kalian ngutip dari buku orang.
Tapi kalau 1975 dipala-palai lah. Itu pun sebenarnya sudah terlampau jauh. Kalau artikel yang bagus 10 tahun. 10 tahun itu artinya masih bisa kalian jangkau dan mungkin masih ada bukunya. Tapi kalau 1795 4 abad nggak tahu saya apa masih ada buku itu sekarang. 4 abad teman. Biasanya kalau masuk ke jurnal ditolak, ini langsung ditolak. Karena nggak mungkin lagi buku 4 abad tersimpan dengan rapi sekarang di perpustakaan kita. Sedangkan 1 abad pun nggak ada lagi di sini. Apalagi 4 abad. Catatan kaki 2 pun belum lengkap. Ini belum diambil atau belum digunakan di manapun. Sehingga tidak bisa langsung di sini. Daniel Ronda, kisah-kisah, tapi tidak disampaikan kapan dicetak, di kota mana, nama percetakannya di mana, tidak ada. Jadi belum lengkap, langsung dibuat seperti itu. Nanti diperbaikilah. Catatan lainnya saya sudah coret-coret di sini, kalian baca. Nah, jadi sesuaikannya penomoran itu. Baru 2.7 itu faktor pendorong dan penghambat. Nah, faktor pendorong dan penghambat ini tampaknya kalian hanya mencatat, mendaftarkan faktornya tanpa mengurai penjelasan. Lalu faktor pendorong tidak ada sumbernya. Dari mana ini? Sumbernya dari mana? Apakah hasil diskusi kalian mencatat 4 yang membuat itu pendorong, atau kalian baca buku? Kalau kalian yang menemukan ini faktor ini apa ulasan yang lebih dalam, kalian uraikan. Misalnya adanya suku animistis sehingga membuat negara Myanmar terbuka untuk pekabaran Injil. Biasanya dengan animistis kan ada kesulitan untuk masuk. Tapi mengapa kalian mengatakan ini? Mungkin ada alasan. Jelaskan kalian. Adanya kedatangan orang asing dengan cara berdagang di Burma. Siapa itu yang berdagang itu? Adanya tenaga misi yang diutus ke Burma untuk mengabarkan Injil. Ya, itu sudah kalian tulis, tapi siapa? Ini harus dijelaskan mendalam. Semua faktor-faktor itu. Kemudian faktor penghambat. Ini pun tidak kalian urai dan jelaskan. Lalu tambahlah nanti tanggapan kelompok dan refleksi historis dari laporan kalian ini. Nanti dalam bahasan ini tolong diperkaya lagi soal bagaimana misi Katolik Protestan di sana. Di sini kan belum terurai lebih jelas bagaimana misi Protestan dan Katolik itu. Di sini hanya disebut Jending Protestan di Myanmar, misi Katolik, dan tidak terlihat apa sebenarnya perbedaan antara misi Protestan dan Katolik di Burma itu. Kalau misi Protestan dan Burma itu, kalau Katolik itu terlihat lebih memfokuskan diri pada pembangunan struktur gereja Katolik. Jadi mereka lebih fokus bagaimana struktur Katolik itu terbangun, gereja Katolik terbangun dengan baik di Burma atau Myanmar. Sementara misi Protestan yang dibawa oleh Admiron tadi, dia lebih pada penerjemahan Alkitab. Bagaimana Alkitab itu bisa dimengerti oleh orang-orang Myanmar. Jadi strateginya lebih pada penerjemahan Alkitab. Kalau kita lihat banyak sekali sebenarnya badan-badan misi Protestan dan Katolik yang datang ke Myanmar ini. Nanti kalau boleh kalian carilah itu supaya lebih memperkaya karya kalian ini, makalah kalian ini. Kemudian di bagian pendapat kelompok nanti atau refleksi historis, apa yang menjadi
refleksi kalian setelah mengetahui sejarah kekristenan di Myanmar. Kalian sudah tahu tadi ada beberapa tokoh, lembaga sending, strateginya, hambatannya, tantangannya, peluangnya, faktor pendorong tadi. Sudah kalian lihat. Lalu apa yang menjadi refleksi historis kalian? Apakah hanya tahu saja sejarah kekristenan di Myanmar, tapi tidak ada refleksinya bagi kita? Nah misalnya kalau kalian melihat bagaimana sejarah kekristenan di Myanmar itu dibawa oleh orang Katolik dengan berbagai strategi, lalu bagaimana strategi itu digunakan di Indonesia? Apakah cocok strategi itu? Misalnya kalau Katolik tadi strateginya ialah membangun struktur yang bagus. Apakah misi kita sekarang di Indonesia perlu membangun struktur organisasi yang bagus? Kalau dulu Pentakosta atau Karismatik itu tidak suka dengan struktur. Tapi sekarang mereka strukturalis. Sudah ada pimpinan sinodenya. Bahkan sudah ada sekolah teologinya. Bahkan mereka sudah punya DPD, DPC, Dewan Pimpinan Pusat Pentakosta, Dewan Pimpinan Pusat Karismatik misalnya. Sudah ada sinode GBI. Dulu nggak ada sinode GBI. Gereja terbesar di Indonesia sekarang nomor 2 itu Pentakosta. Sinode ya. Hampir 4 jutaan. Nah itu berarti karena mereka semakin struktural. Mengatur, menata. Nah misi Protestan misalnya adalah menerjemah Alkitab. Apakah ini masih relevan ke kita di Indonesia? Di Indonesia ada 200 sekian bahasa. Apakah semua Alkitab sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa itu? Ini kan refleksi kalian. Bahwa ternyata strategi penginjilan menerjemah bahasa Alkitab ke bahasa-bahasa daerah itu menolong orang setempat menerima Injil. Sama seperti di Burma. Itu refleksi-refleksi kalian. Lalu bagaimana pengaruh orang Kristen di Burma? Sejak masuknya abad ke-16 sampai abad ke-21 sekarang, apakah kekristenan itu berkembang atau statis? Tidak ada tambah, tidak ada kurang. Nah orang Kristen sekarang di Myanmar itu ada 6,2%. Dari 83% orang Buddha dan Islam itu hanya 4,5%. 87% itu Buddha, 6,2% itu Kristen dan 4,3% Islam. Dan 6,2% itu 2,3% itu Protestan dan Katolik itu hanya 1,9%. Nah ini bagaimana keberadaan mereka? Apakah mereka orang Kristen di Burma itu tidak punya kemampuan dalam berpolitik atau memengaruhi orang lain? Adakah tokoh-tokoh Kristen yang terkenal di sana yang mewarnai Burma? Nah itu refleksi kalian bahwa di setiap tempat orang Kristen itu punya pengaruh. Misalnya di Myanmar ini, kalau kalian pernah dengar tokoh Aung Sui, pernah kalian dengar itu tokoh Aung San Suu Kyi, itu kan tokoh demokrasi Myanmar yang puluhan tahun di penjara. Lepas dia dari penjara setelah 27 tahun penjara, lalu memimpin sebuah partai nasional demokrasi. Menang partainya, terpilih jadi parliamentary, tapi setahun dikudeta oleh militer. Sekarang mereka dipimpin oleh militer dan Aung Suu Kyi itu dimasukkan lagi ke penjara. Nah, itu seorang Buddha menikah dengan orang Kristen, orang Inggris, lalu dia Kristen sekarang. Dan dia tokoh yang diperhitungkan Myanmar dan dunia, peraih Piala Nobel Perdamaian. Itu seorang Kristen. Walau mereka hanya 6,2% punya pengaruh. Lalu bagaimana kita di Indonesia? Sudah berapa persen Kristen di Indonesia? Bagaimana pengaruh kita? Nah ini refleksi-refleksi historis. Artinya dari sejarah kekristenan di Myanmar, apa yang kalian bisa tarik, kalian pelajari ke kekristenan di Indonesia? Atau nanti kelak kalian menjadi seorang misionaris atau pendeta, kalian punya inspirasi dari sejarah ini.
Jadi sejarah tidak hanya kenangan, tapi sejarah itu adalah kisah inspirasi bagi misi sekarang. Itu nanti ditambah oleh kelompok. Oke ya. Nanti saya kirim ini cawan saya ini kepada kalian. Oke, baik, kita istirahat 1 menit. Mau istirahat, kamar mandi, minum dan sebagainya, silakan. Nanti kita masuk lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Silakan kelompok 4 menyampaikan hasil pekerjaannya. Masuk ke bahasa aja, Pak. Masuk ke bahasa aja. Iya. Baik, teman-teman. Di bahasa sajiannya kami akan membacakan sajian kami, makalah kami. Yang pertama pembahasan pengertian penginjilan. Kita skip saja yang langsung negara Cina. Berdasarkan letak astronomisnya, Cina terletak antara 18 derajat lintang utara hingga 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur hingga 135 derajat bujur timur. Secara geografis, Tiongkok terletak di kawasan timur dan berhadapan dengan Samudra Pasifik. Negara Cina berbentuk republik. Batas-batas wilayah Cina adalah sebagai berikut. Di sebelah utara Cina berbatasan dengan Republik Rakyat Mongolia, sebelah barat Cina berbatasan dengan negara India dan Pakistan, dan sebelah selatan Tiongkok berbatasan dengan Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Sebelah timur Tiongkok berbatasan dengan Jepang dan Korea. Sebaran penduduk Cina yang besar sangat tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di wilayah pantai timur Cina. Mata pencarian utama adalah pertanian. Lahan pertanian yang subur dan iklim yang baik sangat memilih tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah. Sebelum masuknya Kristianis ke Cina, sudah ada 3 agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang terdiri dari Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Namun biasanya dalam praktiknya orang Cina menggabungkan ketiga ajaran tersebut menjadi satu yang terlihat dari cara pengerjaannya kepada nenek moyang mereka seperti Shen dan Bu yang menjadi objek penyembahan bagi Buddhisme, Tao sembahan Konfusianisme. Dewa yang paling terkenal di dalam dan di luar Cina adalah Kuan Yu atau Dewa Pengampunan. Bagi Taoisme, dewa yang sama kemampuannya ini disebut Tian Ku Seng Mu. Yang pertama, Buddha. Buddha bukanlah agama asli dari Cina, melainkan dari India. Ajaran ini masuk ketika masa pemerintahan Kaisar Mingti pada masa 58 hingga 76 Masehi. Awalnya Kaisar mengundang pendeta Buddha ke Cina untuk menafsirkan mimpinya. Agama Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama, seorang bangsawan India. Ajaran utamanya adalah bagaimana hidup tanpa adanya penderitaan atau kesengsaraan. Kejahatan adalah akar dari penderitaan, sehingga manusia yang lemah yang tidak memiliki pengetahuan Buddhisme akan sangat rentan penderitaan dan sulit untuk melepaskan diri dari penderitaan itu. Acara yang paling menonjol dari Buddhisme ini adalah kepercayaan hidup setelah mati dan reinkarnasi. Bagi masyarakat Cina, ajaran ini sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka seperti halnya Konfusius dan Tao. Hal yang mencolok bagi dari percampuran itu adalah sekte Shan yang merupakan Buddhisme India yang bercorak Taoisme Cina. Hasil dari penggabungan tersebut mendapatkan tanda-tanda dan bentuk-bentuk dewa-dewa Buddha seperti Avalokitesvara yang berubah menjadi Guan Yin atau Huang Yin atau Xi Yin. 2 Konghucu. Konfusius atau Confucius dikenal sebagai Jifao dalam bahasa Hokkien atau Rujiao dalam bahasa Hauyu yang mengartikan agama yang menjaga kelembutan atau agama bagi kaum terpelajar. Ajaran ini menjadi tradisi masyarakat Cina sejak 410 sebelum Masehi sampai tahun 2600 sebelum Masehi. Agama ini ditokohi oleh Konfusius
dalam bahasa Latin yang dipercaya sebagai nabi terakhir dalam Konfusius. Padahal sebenarnya ia adalah seorang sukarelawan dari filsuf humanis. Konfusius adalah seorang yang aktif dalam spiritual sehingga ia mahir dan menjadi ahli dalam ritual agama kuno sehingga ia memiliki banyak pengikut. Pokok utama dari ajaran ini adalah tidak melakukan hal yang tidak disukai oleh orang lain pada orang tersebut. Bagi aliran ini, moral etika adalah syarat untuk menyelamatkan dunia ini. Adapun tujuan dari aliran ini adalah untuk menciptakan ketentraman pada manusia. Yang ketiga, Tao. Tao adalah ajaran pertama yang diadopsi oleh orang Cina yang percaya akan anugerah dewa-dewa yang berkembang sejak tahun 300 sebelum Masehi. Ajaran ini dikemukakan oleh Lao Tzu, penulis kitab Dao De Jing, yang merupakan inti dari ajaran ini. Isi dari kitab itu mengajarkan bahwa seharusnya manusia mengikuti gerak hukum alam, yaitu dengan kesederhanaan alam. Ajaran ini juga mendasarkan diri pada jalan yang seharusnya atau benar atau wu-wei, yang merupakan jalan menuju perbuatan budi yang baik dengan menekankan hidup mengikuti kehendak alam dan untuk mencapai kesempurnaan. Tujuan dari kepercayaan ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan duniawi serta umur yang panjang. C. Sejarah kekristenan di Cina. Yang pertama, Nestorian. Pengenalan Injil ke Cina dimulai dari Asia, yaitu dari Suriah, yang dibawakan oleh gereja Nestorian melalui jalur perdagangan atau sutra. Pencapaian ini dapat dilihat dari monumen yang ditemukan oleh para guru pada 1623 Masehi pada masa dinasti Tang. Ibu kota Chang yang didirikan pada 781 Masehi, yang merupakan tanda datangnya agama Syria yang termasuk tersebut ke Cina sekaligus kedatangan misioner Nestorian yang bernama Alopen pada tahun 635 Masehi. Pada masa pemerintahan Kaisar Tang pertama yang bernama Kaosu, timbul sebuah pertentangan antara kepercayaan Konfusianisme dan Buddha berupa penolakan terhadap agama asing yang bukan berasal dari Cina. Pada masa itu Taizong, anak Kaosu, anti asing, menolak dan melawan pertentangan itu. Kaosu memberontak dan merebut kekuasaan. Semua agama diperbolehkan beroperasi. Pada tahun 638 Masehi, Kaisar Taizong memerintahkan supaya membangun gereja pertama di Chang'an dari dana miliknya. Setelah kekaisaran digantikan oleh Kaisar Wusung, gereja Nestorian dipandang buruk karena di dalam ajarannya terdapat hidup keras kese atau menyiksa diri dan memandang rendah pernikahan hingga pada 845 Masehi dikeluarkan perintah untuk melarang operasi agama-agama yang tidak berasal dari Cina. Biara ditutup, gedung dan patung-patung dihancurkan. Pada masa pemerintahan Mongol, tepatnya pada masa dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368, Nestorian kembali ke Cina sebagai penulis dan pengajar kitab suci. Pada saat itu, gereja di Cina berlindung dan bergantung pada bangsa Mongol. Pada saat Keisaran Mongol berhasil dikuasai oleh dinasti Ming, hubungan negara dan gereja terputus sehingga gereja tidak mendapatkan perlindungan lagi. Pada saat itu belum ada orang-orang tertahbis di Cina sehingga Kristen di Cina tidak dapat diselamatkan dan diteruskan. Kedua, Katolik. Ketika Katolik berusaha mengkristenkan Jepang, banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangannya berupa pertanyaan, yaitu if yours is the true faith, why have not the Chinese? From whom comes all wisdom? Heart of it. Sejak mendengar itu, Xavier mulai merasa tertantang dengan pertanyaan itu. Xavier mulai mencari jalan untuk melakukan penginjilan ke Cina, namun karena adanya perjanjian Zaragoza pada tahun 1529 dalam dunia perkapalan yang berisi bahwa setiap misionaris dilarang berlayar ke Cina jika tidak melalui Lisbon di atas kapal Portugis. Perjanjian tersebut membuat jalan yang ditempuh Francis Xavier mulai rumit. Namun hal itu bukanlah penghalang baginya untuk menyampaikan Injil ke Cina. Ia meningkatkan dirinya ke kedutaan Portugis pada tahun 1552 sehingga ia dapat mendekati Sichuan, pulau Cina yang berjarak kurang dari 10 mil dari pantai selatan Cina dekat Taisan, provinsi Guangdong, yang kemudian menjadi pos perdagangan musliman Portugis. Namun ia tidak sampai menginjakkan kaki ke daratan Cina karena ia meninggal pada tanggal 3 Desember 1552. Namun dalam usahanya, Francis Xavier dikenal sebagai anggota Ordo Jesuit pertama ke Kerajaan Tengah, sekaligus membuka jalan bagi Ordo Jesuit untuk melanjutkan perkabaran Injil di Cina. Setelah kematian Xavier, misi kembali dilanjutkan oleh Melchior Nunes Barreto pada tahun 1545 yang hanya tinggal beberapa bulan pada masa itu. Misi ke Cina
belum dapat dilakukan atau disebut gagal hingga pada kedatangan seorang dokter hukum Alessandro Falignano dari Italia. Falignano adalah orang penting dalam misi ke Cina karena banyak menyumbangkan ide strategis dalam bermisi. Misalnya ide strategis kerasulan berupa adaptasi. Misioner pertama yang melakukan metode itu di Cina bukanlah Matteo Ricci, tetapi Michel Ruggieri. Ruggieri adalah rekan senior bermisi Ricci. Ia pada awalnya adalah seorang ahli hukum yang sudah bekerja menjadi seorang hakim di istana Siritua. Namun karena sebuah peristiwa yang membuatnya trauma, membuatnya berhenti dari karir tersebut. Ia mulai bergabung di Serikat Jesuit pada 27 Oktober 1572. Ia belajar filsafat dan teologi di Roma. Pada 24 Maret, ia pergi menjalankan misi ke India dan tiba di Goa pada 13 September pada tahun 1909. Dia dipanggil ke Makau untuk bermisi ke Cina bersama Ricci. Ruggieri memulai misi Jesuit ke Cina pada 10 September bersama Ricci yang dimulai dari Zhongqing, provinsi Guangdong, sebagai sastrawan dengan penampilan seperti orang Cina. Dengan demikian, dengan pakaian perlengkapan tulisnya, Ruggieri berada di Cina antara 1553 hingga 1558. Ia berhasil mendirikan stasiun misionaris Jesuit pertama di Shaoxing bersama Ricci. Ia memiliki banyak teman Cina, misalnya Wang Pan. Ruggieri dikenal sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Ricci untuk bermisi. Matteo Ricci tiba di Macau dari dunia pada 1582 dengan menaiki kapal Portugis. Sejak ketibaannya, ia mulai menjalankan misi dengan mengikuti cara yang dilakukan oleh seniornya Ruggieri. Matteo Ricci tidak bersikap fanatik terhadap budaya-budaya yang ada di Cina dan menghargai para sarjana Konghucu. Ia melakukan banyak karya untuk menarik perhatian masyarakat Cina, misalnya dengan membuat jam dan membuat peta dunia. Ricci ikut berperan dalam pertemuan religi mereka sehingga ia banyak mengetahui tentang Konghucu dan kesastraan Cina. Ia banyak menulis baik itu tentang Eropa, Kristen dan sebagainya. Ia berhasil menemukan istilah Cina yang cocok untuk tulisannya, yaitu sakti atau Tuhan tertinggi, Yin atau langit untuk menyebut Allah. Ia berusaha keras untuk mendirikan gedung-gedung gereja dalam bentuk kuil Cina dan beribadah dalam bahasa Cina. Ia juga membuktikan bahwa ajaran Konghucu tidak bertentangan dengan kekristenan, sehingga ia mengatakan bahwa orang Kristen diperbolehkan untuk ikut serta dalam upacara Konghucu dan nenek moyang dalam rangka menghormati. Pada tahun 1901 ia diberi izin untuk memasuki wilayah kota Beijing dan diterima di istana. Dengan penerimaannya itu ia memberikan hadiah kepada Kaisar berupa jam. Dengan jam tersebut ia membuat Kaisar kagum akan itu sehingga Ricci diberi rumah dan gaji untuk tinggal. Selama di sana ia berhasil membaptis Pusukuang Ci dan nama baptisannya Pampusu. Gereja berhasil didirikan di Beijing, Nanjing dan banyak kota lain di Cina. Setelah Ricci banyak para misioner dan dia juga menggunakan metode yang sama di Cina, yaitu Adamskal Convent. Pada tahun 1944 pergerakan orang Kristen di Cina sudah mencapai 255.000 jiwa termasuk anggota istana. Pada tahun 1944 Beijing dan seluruh kekaisaran di Cina dikuasai oleh bangsa Manchu yang dikaisari oleh Sun Qi. Para Yesus bertahan di istana karena ilmu pengetahuan yang Sal memiliki membuatnya percaya diri untuk tetap di sana. Ia meramalkan gerhana dengan tepat dan ikut serta dalam pengurusan senjata perang sehingga ia dapat mendapat perhatian dari kaisar. Namun pada tahun 1691 Sun Qi meninggal dan bangku kaisar masih kosong dan dimungkinkan diambil ahli oleh orang kepercayaan Kaisar Sun Qi. Pada saat kekosongan itu para misioner dipenjarakan dan sebagian diusir. Namun ini berlangsung tidak lama. Pada tahun 1669 Sun Qi yaitu Kangxi memimpin kembali kesalahan tersebut. Sehingga pada masa pemerintahan Kangxi para misioner kembali bebas karena keluarganya toleransi pada tahun 1692. Sejak masa ini jumlah orang Kristen bertambah diperkirakan pada tahun 1705 orang Kristen berjumlah 300.000 dan gereja juga bertambah besar. Pada abad ke-17 banyak para misioner masuk ke Cina. Pemimpin Katolik Cina pertama adalah Wen Sao dengan nama baptis Gregorius Lopez. Oleh Ordo Dominikian sekaligus menjadi imam dan diangkat menjadi uskup Nanjing pada tahun 1690. Misi Katolik Cina berantakan sejak ketika serius
100 tahun yaitu mengenai kebijakan Ritchie terhadap budaya Cina. Ordo Dominican dan Ordo Fransiskan bahwa penghormatan kepada upacara nenek moyang dan kepada Konghucu dan menggunakan istilah-istilah Cina yang digunakan untuk menyebut Allah adalah tindakan sinkretisme. Dari permasalahan tersebut maka Paus mengeluarkan perintah pada tahun 1904 tentang pelanggaran penghormatan dan penggunaan hal-hal yang berkaitan upacara-upacara budaya Cina. Dan pada tahun 1905 Beto Rumon wakil uskup tiba di Cina dan melarang setiap kebiasaan di luar dari kebiasaan GKI dilarang dipraktikkan. Mendengar sikap yang fanatik itu, pemerintah Cina yaitu Kaisar Yuche mengeluarkan perintah untuk mengusir para misioner kecuali orang-orang yang dibutuhkan di pemerintahan dan orang-orang Kristen untuk menyangkal imannya. Sejak keluarnya perintah ini maka terjadi penganiayaan yang berlangsung cukup lama hingga pada masa pemerintahan Chen Yun pada akhir abad ke-18 umat Katolik diperkirakan berjumlah 200.000 sampai 300.000 jiwa, jumlah yang sama pada masa pemerintahan Kangxi yang dianggap menjadi puncak dari sejarah kekayaan di Cina. Protestan dan Seksi merupakan badan misi Protestan utama yang bermisi ke Cina, yaitu dengan mengurus Robert Morrison pada tahun 1782 sampai tahun 1845. Ia menguasai bahasa seperti Latin, Yunani, Ibrani, dan juga ilmu kedokteran dan astronomi. Ia pindah ke London pada tahun 1804, tempat ia mendidik menjadi pendeta gereja Presbyterian. Pada tahun 1807, Morrison tiba di Chanton. Mula-mula ia tinggal dengan bersembunyi sambil belajar bahasa Cina. Sejak tahun 1809, ia menjadi seorang penerjemah di perusahaan East India Company dan bekerja di sana selama 25 tahun. Penginjilan yang dilakukan oleh Morrison tidak dapat dilakukan secara langsung karena mengingat peristiwa pertikaian dan perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar untuk tidak menerima orang asing masuk ke Cina. Ia memulai misinya dengan menerjemahkan Alkitab dan buku Kristen, menyusun fungsi Kristina dan menerjemahkan seluruh Alkitab. Pada tahun 1813, William Milne tiba di kantor. Ia tidak dapat tinggal di Cina dan akhirnya ia tinggal di pesisir Malaysia. Milne dan Morrison bekerja sama dengan membuka sekolah Anglo-Chinese College, tepatnya di Malacca pada tahun 1818, agar masing-masing negara baik itu Cina dan Barat mengenal dan mengerti budaya dan agama satu dengan yang lain. Selanjutnya, Matteo Ricci dari perjalanan hidup Matteo Ricci dari lahir hingga sampai ia meninggal di Beijing terlampir, selanjutnya metode penginjilan Matteo Ricci. Bagi Ricci, persiapan untuk hadir di Cina sebagai orang Kristen dimulai dengan 9 tahun belajar di Eropa, di bidang hukum 3 tahun dan 6 tahun di bidang filsafat dan teologi. Masih ditambahkan pula 4 tahun belajar mengajar dan memperkenalkan budaya yang ada di Goa, sebuah koloni Portugis di India. Hanya setelah persiapan itu, Ricci merasa mampu untuk memulai pekerjaannya di Cina. Adapun metode pelaksanaan penginjilan yang dilakukan oleh Ricci, yang pertama, mempelajari bahasa, kebudayaan, dan adat. Kedua, menjalin hubungan dan kontak persahabatan. Ketiga, mempelajari sastra dan filsafat klasik Cina. 4, memakai pakaian yang bergaya Cina. 5, bergabung dengan unsur-unsur progresif dalam kesarjanaan Cina. Setelah sampai di Peking, dia kembangkan metode itu lebih lanjut dengan mempelajari sistem politik, tetap bersikap sabar dan bijaksana, membangun jaringan hubungan-hubungan yang dapat dipercaya. Selanjutnya melanjutkan studi bahasa. Memang luar biasa kalau dilihat bahwa studi bahasa merupakan titik awal dan akhir dalam metode penginjilan Ricci. Ricci juga menunjukkan kecakapan yang langka dalam membedakan mana yang bersifat kebudayaan dan khusus bagi suatu kurun waktu dan tempat tertentu, mana yang universal dan umum bagi semua orang dalam segala situasi. Ricci adalah seorang dari antara misionaris pertama yang mempelajari kebudayaan dengan sungguh-sungguh. Matteo Ricci memandang dan menerima ritual atau upacara adat tradisional orang-orang Cina, seperti penghormatan kepada nenek moyang atau leluhur sebagai hal yang tidak berlawanan dengan ajaran iman dan moral Kristiani. Dalam pemahaman Ricci, gelar Tuhan di langit itu juga menunjukkan pada Allah orang-orang Kristen. Penghormatan kepada Confucius melalui upacara ritual secara periodik dapat diberikan, dan upacara
yang sudah meninggal dengan model sujud, pembakaran hiyo, dan pengiriman makanan di kuburan bukanlah takhayul. Pandangan dan pemahaman keji seperti ini menimbulkan kontroversi yang panjang dalam gereja Katolik dan berakhir pada pelarangan dan hukuman atas metode Matteo Ricci ini oleh pimpinan gereja Katolik seperti Paus Clemens 9 tahun 1704 dan Paus Benedictus 14 tahun 1742. 2 abad kemudian, yakni abad 20, Paus Pius 11 tahun 1935 membatalkan keputusan-keputusan yang menghukum Matteo Ricci ini dengan mengakui bahwa penghormatan kepada Confucius secara esensial bersifat non-religius sehingga tidak berlawanan dengan iman Kristiani. Tahun 1939, Paus Pius 12 mengeluarkan instruksi yang menyetujui ritus upacara pemakaman dan penghormatan menurut adat tradisional orang-orang Cina dan memandang upacara adat penghormatan kepada para leluhur ini tidak berlawanan dengan iman Kristiani. Seandainya saja usaha inkulturasi Peter Matteo Ricci disetujui sejak awal, mungkin sejarah Kristianitas di Tiongkok berbeda. Sejarah pembakaran Cina yang panjang yang banyak, karena banyaknya hal-hal yang akan dihadapi di dalam negara asing dan harus dialami dengan perbedaan tempat tinggal dari tempat yang biasanya. Penginjilan di Cina memiliki banyak tantangan baik dari segi transportasi, jalan, strategi, budaya, agama, dan pemerintahan yang harus dihadapi oleh para misionaris. Ketika sampai di negara tersebut, misioner yang paling berpengaruh dalam rangka mengkristenkan orang-orang Cina adalah Matteo Ricci, yaitu pada tahun 1705 pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi. Metode yang digunakan Matteo Ricci pada masa itu adalah berupa pengajaran dan penanganan teknologi, beradaptasi dan bergaul di masyarakat setempat dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya bersama seniornya Michael Rugier. Mereka dapat bergaul dan berteman dengan orang-orang setempat. Sejarah adalah suatu hal yang tidak terlupakan. Sejarah merupakan kumpulan peristiwa masa lampau yang sudah terjadi. Pengalaman hal yang dituliskan kepada keturunannya supaya orang-orang yang akan hidup di masa depan tahu akan apa yang harus dilakukan agar tidak mengalami dan melakukan hal yang sama buruknya peristiwa atau kejadian atau tingkah laku yang buruk dalam sejarah tersebut. Semakin banyak mempelajari dan mengetahui sejarah, maka semakin kita memahami akan apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa di masa depan. Maka dengan tulisan kali ini, kami berharap kiranya makalah yang kita menjadi salah satu bagian pengasihan dapat menyampaikan dan mengenalkan sejarah bagaimana wujudnya Presiden kita dan kiprah Matteo Ricci. Oke, baik. Saya tidak akan beri kesempatan lagi kita untuk memberi masukan dan pertanyaan karena waktu ya. Saya pikir nanti kalian akan, kalau ada masuk, kalau tidak ada masuk, kita akan pulang jam 4. Ini sekarang sudah jam 15.46. Saya hanya berikan masukan dari saya untuk kelompok sehingga tidak perlu kita buka masukan dan pertanyaan. Yang pertama, kelompok ini sudah membuat daftar isi yang otomatis, itu sudah bagus. Kemudian soal rumusan masalahnya sudah mereka buat dengan 4 pertanyaan dan tetapi penomoran dari bahasan tidak sesuai dengan rumusan masalah. Misalnya ini kan dibuat pembahasan A, pengertian penginjilan. Ini tidak perlu lagi diurai apa itu pengertian penginjilan, karena kita asumsikan kalian sudah mengerti apa itu pengertian penginjilan. Yang mau kita dapatkan informasi ialah bagaimana penginjilan di Cina. Jadi ini tidak perlu, poin A itu tidak perlu, karena tidak begitu membantu untuk makalah ini. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak perlu memberi pembahasan tentang ini. Kalau soal peta, oke, bisa saja negara Cina. Kalau itu nanti negara Cina, ini menjadi poin 2.1.
dibuat aja poin 21 sehingga nanti ini menjelaskan tentang negara Cina itu supaya kita tahu apa itu negara Cina. Karena itu menjadi pertanyaan mereka kan, apa yang dimaksud penginjilan sebenarnya pertanyaan dari rumusan masalah harus selalu menohok pada judul makalah. Jadi kalau judul makalah kita sejarah penginjilan di Cina, jadi pertanyaannya ialah bagaimana sejarah masuknya penginjilan di Cina. Nah, itu lebih pada pertanyaan yang menohokkan daripada apa definisi penginjilan. Jadi tidak perlu apa definisi, lalu bagaimana masuknya, bagaimana masuknya Injil ke Cina, itu lebih apa? Lebih bagus pertanyaannya. Ini sebaiknya pertanyaan yang utama dijawab. Nah, jadi kelompok lebih fokus pada bagaimana cara masuknya penginjilan di Cina daripada apa itu yang dimaksud dengan penginjilan. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, oke lah, kita hanya untuk mengetahui Cina ya. Lalu pertanyaan ketiga ini menjadi sebenarnya yang pertama. Saya sudah sebutkan tadi. Ini bisa dirokar jadi bagian pertama. Kemudian bagaimana kronologi perjalanan hidup. Nah, pertanyaan ini sebenarnya bukan kronologi. Karena yang kita bahas di sini ialah kiprah. Jadi lebih bagus bagaimana kiprah. Ya, itu yang menjadi pertanyaan kita, sehingga kelompok menjelaskan kiprah atau karya. Kiprah itu atau karya Matteo-Ricci di Cina. Itu yang lebih banyak dibahas. Nah, baru nanti 21 di Cina, baru kemudian 22 itu sejarah penginjilan di Cina, lalu 23 bagaimana kiprah Matteo-Ricci di Cina. Nah, itu yang paling utama diberikan oleh kelompok di bahasan ini. Nah, baru di bagian D itu nanti kalian ganti ya, jangan D 2.1, 2.2 dan sebagainya. Masalah Matteo-Ricci jangan diberi narasinya seperti kolom-kolom ya. Ini seperti riwayat hidup. Lahir tahun sekian, begitu tahun sekian. Dalam menulis sejarah lebih baik kita buat narasi cerita tentang Matteo-Ricci. Jadi bukan kolom-kolom. Kalau kolom-kolom ini cocok daftar riwayat hidup, pengalaman hidup gitu ya. Tapi kalau dia menceritakan sejarah kiprah daripada Matteo-Ricci, dibuat cerita, menjadi cerita. Kalian bahasakan menjadi sebuah bahasa sejarah ya, bahasa sejarah. Kemudian metode penginjilan Matteo-Ricci ini tidak dijelaskan dan tidak diuraikan, harus diuraikan. Nah, bagaimana kalau di sini kan Matteo-Ricci, adapun metode mempelajari bahasa, menjalin hubungan, mempelajari sastra, memakai pakaian, bergabung. Nah, bagaimana dia melakukan itu? Dijelaskan lebih dalam. Karena itulah sebenarnya yang mau kita pelajari. Kalau misalnya kalian sebut di sini mempelajari bahasa, kebudayaan dan adat, bagaimana Matteo-Ricci saat dia belajar bahasa budaya, tentu akan ada interaksi dengan orang Cina. Bisa saja dia ditolak atau diterima. Karena nanti dengan demikianlah dia akan kalian temukan nanti strategi penginjilan daripada Matteo-Ricci. Nanti kalian tambahlah satu poin dalam kehidupan Matteo-Ricci itu, apa strategi. Kalian tambah nanti di sini. Apa strategi. Saya cara di sini ya. Strategi misi Matteo-Ricci. Nah, kalau dia sudah belajar bahasa, maka strategi Matteo-Ricci ialah inkulturasi. Jadi dia menggabung Injil dengan budaya. Makanya nanti ada
biksu, Yesus itu seperti biksu yang botak digambarkan di Cina. Itu karena metode inkulturasi daripada Matteo Ricci. Strategi berikutnya nanti budaya Cina itu dia jadikan menjadi sebuah liturgi kekristenan. Jadi budaya itu menjadi sebuah liturgi kekristenan. Misalnya kalau kita sekarang ini ibadah, liturgi kita kan liturgi barat. Mari bernyanyi, habis itu berdiri di dalam nama Allah fotum, bernyanyi, pengakuan dosa bernyanyi, pengakuan iman bernyanyi, khotbah bernyanyi, doksologi pula. Itu kan tradisi dan liturgi barat. Tidak ada liturgi yang kita gali dari budaya kita. Misalnya sebelum masuk ibadah, datanglah liturgos, amang perbual perbeci, neng mula amnani ma marsompa di bata. Dibain namang magodang mula-mula asa usuk pahami di bata. Ada itu. Karena yang kita gunakan liturgi barat. Nah, Matteo Ricci menggunakan liturgi itu dari budaya Cina. Kalau kalian nanti ke Jawa, ada ibadah-ibadah yang menggunakan gamelan. Jadi beribadah itu dengan gamelan. Saya tidak tahu apakah di gereja kita sudah mengadopsi liturgi budaya itu. Kalaupun ada biasanya ditolak. Saya pernah melakukan itu di Pangkalan Berandan dulu, beribadah dengan cara badak toba. Wah, itu tertarik mereka dan menarik sekali. Ketika kita melakukan seperti itu, luar biasa itu. Ketika mengaku dosa misalnya, amang perbeci yang mengantung mahani, mengandung persube dosa nami, kehidupan ini bata, bedamang ma godang panau solium, godang andung. Mengandung lagi itu, menyampaikan dosa-dosa kita. Wah, itu pasti orang Batak itu darahnya akan berdesir dia. Kayak berjumpa Tuhan. Kalau kita kan mari kita bangkit berdiri mengaku dosa-dosa kita, enggak berdesir, enggak berdiri bulu rumah kalian. Karena bukan dari budaya kita. Nah, ini Matteo Ricci strateginya begini. Strategi Matteo Ricci lagi ialah mengajarkan atau membuat peta dunia ya, dan mengajarkan ajaran Katolik yang universal. Itu strategi Ricci. Jadi strategi Ricci lain ialah mendekati orang-orang penting di Cina. Orang-orang elit Cina didekati. Sama dengan misionaris di Jepang, strateginya kan mendekati orang-orang Jepang, elit Jepang. Itu yang harus ditambah oleh kelompok. Sehingga kita dipercaya dengan informasi-informasi apa strategi yang dilakukan oleh Matteo Ricci. Lalu kemudian nanti sebelum ada tanggapan kelompok dan bagaimana refleksi historis kelompok, nanti bahaslah juga bagaimana situasi kekristenan di Cina sekarang. Setelah masuk dulu oleh misi Katolik dan misi Protestan, bagaimana perkembangan mereka? Apakah berkembang apa tidak? Kekristenan itu di Cina mengalami pertumbuhan apa tidak? Nah, berdasarkan statistik di Cina sekarang 1,41 miliar, itu sekitar 45,2% itu ateis, komunis, ateis, tidak punya agama. Dan kekristenan itu 7,8%, di bawah agama Buddha 18,2%. Islam itu hanya 1,8% di Cina. Ya mungkin susahlah di Cina berkembang Islam karena makanannya babi semua. Jadi memang strategi Islam kadang-kadang di Papua dia Islam boleh makan babi, nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan nanti kalau sudah 10 tahun Islam baru larang makan babi. Di Cina nggak bisa Cina dilepas dengan babi. Kalaupun sudah 30 tahun Islam nggak bisa, pasti dia makan babi. Nah, jadi makanya mungkin sulit Islam. Tapi kekristenan di sana sampai 7,8% itu bagus. Tapi persoalannya ialah kekristenan di Cina tidak seperti kekristenan di Indonesia, bebas mendirikan rumah ibadah atau bebas beribadah di tempat-tempat terbuka. Tidak. Mereka mendapat tantangan. Makanya mereka adalah orang Kristen di bawah tanah, beribadah di rumah-rumah, tidak boleh kedengaran. Alkitab mereka pun
tidak dicetak di Cina, dicetak di luar, di Jepang, di Indonesia, dicetak Alkitab mereka. Dan ketika mereka mendapatkan Alkitab, mereka kayak mendapatkan harta yang tak ternilai namanya kalau mendapatkan Alkitab. Itulah saking hebatnya mereka mendapatkan Alkitab. Akhirnya pertumbuhan iman mereka luar biasa. Ada orang tidak punya Alkitab tapi dia menghafal Alkitab, sehingga pertumbuhan iman mereka luar biasa. Kita di Indonesia ada banyak Alkitab tapi tidak dibaca. Mereka sedikit Alkitab tapi dibaca, pertumbuhan imannya bagus. Kita banyak Alkitab tapi tidak bertumbuh imannya. Ini refleksi nanti, refleksi historis. Sehingga bagaimana strategi Rifki di sana bisa menginspirasi strategi misi kita di Indonesia. Ini secara ini tidak hanya kenangan, tapi secara itu harus menjadi sumber inspirasi. Itulah refleksi historis yang kalian tambah di paper kalian. Memang tidak banyak tokoh-tokoh Kristen yang mengambil peran di pemerintahan, tapi ada orang-orang Kristen yang mengambil peran di posisi strategis, misalnya di politik atau di pemerintahan. Ada sambil contoh dia Kristen sebentar. Misalnya ada Wan Gang ini anggota komite pusat Partai Komunis, mantan Menteri Sains dan Teknologi. Dia adalah seorang Kristen Katolik. Walau dia partainya komunis, tapi dia seorang Kristen. Dia pernah mantan Perdana Menteri Sains dan Teknologi. Memang tidak banyak, karena di beberapa daerah orang Kristen itu dia harus dilarang untuk berkembang atau maju dalam kancah politik pemerintahan. Tapi yang jelas masih banyak orang-orang Kristen yang memberi pengaruh di Cina. Nanti kalian lihatlah, kalian baca. Itulah yang bisa kalian lihat nanti bahwa Kristen di Jepang, di Cina itu banyak dipengaruhi oleh Matteo-Ricci. Matteo-Ricci ini penginjil Roma Katolik, bukan Protestan. Karena dia adalah penginjil Roma Katolik, dia yang pertama datang ke sana dan nama dia yang paling banyak didengar orang. Pasti pengaruh dia juga banyak bagi orang-orang Cina. Nanti dalam pembahasan kelompok dan refleksi kelompok, lihatlah dampak pengaruh Matteo-Ricci di Cina. Nah, inilah masukan dari saya. Nanti diperbaiki soal penulisan catatan kaki, tidak saya ulangi lagi. Masih banyak yang salah dan tidak konsisten. Kalau sudah buat BPK Gunung Mulia, jangan lagi buat BPK GM. Atau huruf besar BPKGM Andi, tapi yang lain gandum emas huruf kecil. Harus konsisten. Pilih apa huruf kecil atau huruf besar, terserah. Tapi harus konsisten menulis. Baru tidak perlu yayasan, tidak perlu CV, PT. Langsung aja over Indonesia. Selesai. Itu caranya nanti menulis catatan kaki ya. Dan yang lain-lain saya pikir pada kelompok terakhir nanti jangan lagi ada tahun, bulan, tanggal. Saya katakan tahun itu sudah tahun. Tak usah dibuat tahun 2013, ditulis tahun. Tak usah. Tanggal, bulan, tak usah. Karena tanggal dan bulan itu sudah mengindikasi pada bulan, tanggal, dan tahun. Ya, jangan diulang-ulang lagi kesalahan yang sama. Nah, ini kepada kelompok 4 akan saya kirimkan nanti perbaikannya. Tolong ya semua yang diberi masukan diperbaiki. Ini tidak ada masukan dari teman-teman, berarti masukannya dari saya. Diperhatikan masukannya. Kalau kalian ikuti masukan itu, nilai kalian bisa bertambah. Tapi kalau tidak, anjlok nilainya. Begitu ya. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Nyanyi dan doa.
menjadi dari nomor ๆ Oke, ada yang belum saya sampaikan tadi soal UAS. Jadi UAS akan kita laksanakan setelah minggu depan. Kerjakanlah UAS dari SDA. Bisa pribadi tokoh, tapi jangan yang kita sudah bahas. Misalnya di luar apa yang kita bahas, tokoh-tokoh atau sejarah kekristenan di tempat lain di luar yang kita bahas. Masih banyak itu. Nanti carilah paper atau makalah kalian dari tokoh-tokoh atau sejarah kekristenan di daerah lain di luar yang kita bahas di Asia Tenggara ini, di Asia. Oke ya, nanti sudah bisa kalian kerjakan UAS kalian. Maksimal 20 halaman, minimal 10 halaman. Ikutilah cara penulisan makalah seperti yang ada sekarang supaya nilainya bagus. Oke ya, terima kasih.